Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Faris dan rekan saya Rahmat Saputra dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sedikit mengenai sistem komunikasi kelompok dengan diampu oleh dosen Ibu Rifa Cairini pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Apa itu sistem komunikasi kelompok? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sistem komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sebuah pertukaran informasi atau pesan yang terjadi secara langsung atau bertatap muka antara 3 orang atau lebih. Peran komunikasi kelompok bukan hanya sebagai sarana atau alat pertukaran informasi saja, melainkan memiliki puluhan peran yang sejalan dengan tujuan dari dibentuknya sebuah kelompok. Tujuan dibentuknya sebuah kelompok secara tidak langsung sebenarnya akan menjadi tujuan dari komunikasi kelompok itu sendiri. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi kelompok. Fungsi pertama dalam kelompok adalah hubungan sosial. Dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya, seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan pada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, dan menghibur. Yang kedua, pendidikan adalah fungsi kedua dari kelompok. Dalam arti bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Melalui fungsi pendidikan ini, kebutuhan-kebutuhan dari para anggota kelompok itu sendiri, bahkan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Namun demikian, fungsi pendidikan dalam kelompok akan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, bergantung pada 3 faktor, yaitu jumlah informasi baru yang dikontribusikan, jumlah partisipan dalam kelompok, serta frekuensi interaksi di antara para anggota kelompok. Yang ketiga, dalam fungsi persuasi, seorang anggota kelompok berupaya mempersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang yang terlibat usaha-usaha persuasif dalam suatu kelompok membawa risiko untuk tidak diterima oleh para anggota lainnya. Misalnya, jika usaha-usaha persuasif tersebut terlalu bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok, maka justru orang yang berusaha mempersuasi tersebut akan menciptakan suatu konflik. Dengan demikian malah membahayakan kedudukannya dalam kelompok. Selanjutnya ada klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok dibagi menjadi 2, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang terkait secara emosional, bersifat mendalam, meluas, dan personal. Hubungannya mementingkan isi dari hubungan. Contohnya, keluarga, sahabat, tetangga, dan lain-lain. Kelompok sekunder adalah kelompok yang tidak ada ikatan emosional. Contohnya, organisasi massa, fakultas serikat buruh, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelompok in-group dan out-group. Kelompok in-group, kelompok yang terikat Wines, lazim disebut cohesiveness. Kelompok out-group, kelompok yang berada di luar in-group atau kelompok mereka. Untuk membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, mereka membuat batas atau boundaries. Selanjutnya ada kelompok deskriptif dan preskriptif. Kelompok deskriptif, klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Kelompok deskriptif dibagi menjadi 3, yaitu kelompok tugas atau kelompok pemecah masalah, kelompok pertemuan atau kelompok terapi di rumah sakit, dan kelompok penyadar atau kelompok keamanan. Kelompok preskriptif, klasifikasi kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Terdapat 6 format kelompok preskriptif, yaitu diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Selanjutnya ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan.
Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang mengambil pelajaran dari kelompok rujukan. Kelompok rujukan ada dua macam, yaitu kelompok rujukan positif berfungsi untuk contoh positif atau untuk ditiru. Kelompok rujukan negatif berfungsi untuk contoh negatif atau untuk dihindari. Secara umum, kelompok rujukan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi komparatif dan fungsi normatif. Yang terakhir, tujuan komunikasi kelompok. Tujuan komunikasi kelompok sebenarnya akan paling dipengaruhi oleh jenis dan fungsi dari sebuah kelompok itu sendiri. Sebagai contoh, tujuan dari komunikasi kelompok yang dilakukan oleh siswa sekolah tentunya akan berkaitan dengan kegiatan sekolah yang mereka kerjakan secara berkelompok. Komunikasi kelompok memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menjalin hubungan sosial antar individu. Kedua, menyalurkan ide, pikiran, gagasan, saran hingga kritik. Ketiga, menjadi sarana atau alat terapi diri. Keempat, sarana untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan. 5. Membuat sebuah keputusan. 6. Menghasilkan sebuah solusi. 7. Menjadi media penghubung antar pihak. 8. Menyusun rencana atau kegiatan kelompok. 9. Memecahkan masalah yang dihadapi. 10. Mengembangkan kelompok kecil menjadi kelompok besar. Sebuah kelompok yang dibentuk pastinya akan memiliki sebuah tujuan, di mana tujuan tersebut akan dikomunikasikan secara terus-menerus oleh setiap anggota kelompok. Tujuan komunikasi kelompok secara langsung maupun tidak langsung akan terlihat pada sebuah kelompok yang kita ikuti. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.